Usai melakukan ekspos program inovasi beberapa waktu lalu, panitia dan juri lomba pustaka tingkat Provinsi Riau lakukan visitasi atau kunjungan penilaian ke Perpustakaan Tengku Sulung SMKN 1 Jalan Baharudin Yusuf, Tembilahan. Visitasi tim lomba disambut langsung oleh Kepala SMKN 1 Tembilahan Hamsat dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Inhil Yulizal. Di tahun kedua mengikuti lomba perpustakaan Riau tingkat SMA SMK, sejumlah inovasi ditampilkan pengelola pustaka Tengku Sulung kepada tim penilai, mulai dari taman literasi yang semakin bertambah dan representatif, kafe baca, penerapan pustaka berbasis inklusi sosial, dan lain-lain. Dari hasil visitasi tadi, alhamdulillah kita memang dianggap luar biasa untuk inovasi-inovasi. Memang ada kekurangan-kekurangan seperti yang disampaikan tadi, terutama untuk instrumen atau borang-borang dalam penilaian. Kemudian ketika kita tampil di Pekanbaru juga ada kekurangan-kekurangan. Namun demikian semua itu menjadi catatan bagi kita semua untuk perbaikan ke depannya. Mudah-mudahan kita masih dapat berprestasi baik untuk tingkat provinsi tahun ini. Semua itu akan menjadi catatan dan akan kita jadikan evaluasi. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan bisa mengharumkan nama IMHIL di tingkat provinsi bahkan di nasional. Untuk kedepannya perpustakaan kita akan lebih menggiatkan untuk kegiatan inklusi sosial, yaitu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi di perpustakaan. Kemudian mengangkat tema-tema yang berkearifan lokal seperti mengangkat suku Duanu, sampan leper, dan lain sebagainya. Ketua Panitia dan Penilaian Lomba Pustaka Riau mengapresiasi berbagai inovasi yang ditampilkan pengelola Pustaka Tengku Sulung SMK 1 Tembilahan. 3 poin utama disampaikan tim lomba dalam penilaian perpustakaan sekolah terbaik tingkat Provinsi Riau. Kami melakukan visitasi meninjau langsung keberadaan perpustakaan Tengku Sulung ini sesuai dengan isian instrumen yang diberikan pada saat lomba di provinsi beberapa hari yang lalu. Jadi di sini saya sebagai ketua penyelenggara dari kegiatan lomba ini mengapresiasi kepala sekolah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan yang ikut mengembangkan suatu perpustakaan sekolah yang berbasis inklusi sosial. Nah, jadi di sini saya sebagai penyelenggara juga membawa juri yang menilai lomba perpustakaan sekolah tersebut, yaitu Pak Dr. Dening Satria. Di Riau itu semua 8, mewakili 8, salah satunya yang divisitasi adalah SMK 1 Tembilahan. Jadi dari Dewan Juri ada 3 komponen yang kita nilai. Yang pertama namanya adalah borang. Borang ini adalah administratif yang mempunyai 9 poin atau 9 item, yang masing-masing itemnya itu ada beberapa penilaian. Itu diambil besarnya 40%. Kemudian yang kedua ada namanya visitasi, itu juga 40% yang hari ini kita lakukan. Dan yang ketiga adalah persentase, meyakinkan yang kita buat itu kepada publik. Nah, itu 20%, jadi totalnya 100%. Jadi pada hari ini kami melakukan visitasi untuk membuktikan apa yang dibuat di borang itu kita validasi, kita lihat ternyata apakah itu fiktif, apa itu fakta atau tidak. Ternyata sinkronisasinya banyak. Cuma saja kita perlu di samping itu bukan hanya menilai saja, tapi memberikan kontribusi untuk perbaikan perpustakaan ke depannya yang bernilai inklusif sosial. Ada untuk internal, siswa dan guru, dan juga untuk masyarakat. Di sini banyak inovasi dan kreativitas yang bisa dikembangkan untuk masyarakat, untuk mendukung bahwa pendidikan ini bisa berjalan maksimum dan juga bisa mencapai titik tertinggi dalam berliterasi. Ini sangat mendukung pengembangan pendidikan khususnya di Tembilahan. Dan inilah fungsi kami juga mendorong dan juga memberikan motivasi kepada sekolah agar anak-anak itu mendapatkan layanan pendidikan yang baik dalam rangka literasi yang didukung oleh perpustakaan yang baik. Sementara Kepala DPAD Inhil Yulizal berharap berbagai inovasi yang dilakukan mampu memberikan hasil maksimal dalam lomba tersebut. Itulah adanya, tapi sebenarnya mudah-mudahan saya berharap minimal kita tetap bertahan, karena inovasi yang kita buat di SMK 1 Tembilahan ini tidak ada yang di tempat lain, seperti
kopi baca. Tidak ada. Memang waktu ekspor itu juri-juri juga sudah membilangkan ini luar biasa karena di pustaka lain tidak ada. Jadi saya berharap juga lah ke depan bukan hanya ini, pustaka yang lain juga saya berharap berbenah dirilah, adakan MOU buat literasi inklusi sosial, kerjasama dengan masyarakat. Bagaimana kita membina masyarakat itu supaya banyak ke pustaka untuk membaca buku, membuat kue dan sebagainya itulah. Itu diharap oleh nasional demikian hasil dari pustaka itu. Nah, jadi bukan hanya untuk anak sekolah, tetapi juga untuk orang banyak. Jadi saya berharaplah mudah-mudahan lah kita tetap minimal tetap nomor 2. Yulizal juga menambahkan inovasi yang dilakukan Pustaka Tengku Sulung mampu mendorong perbaikan dan peningkatan tata kelola perpustakaan sekolah dalam mendukung majunya gerakan literasi di lingkungan sekolah itu sendiri dan sekitarnya. Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.